Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel selalu mengalihkan pembicaraan ke tema yang lain. Artinya dia berusaha keluar dari lingkaran pembicaraan perselingkuhan. Ini biasanya seperti itu. Atau mungkin dia berusaha mengatakan bahwa kalau saya mau udah. Ini biasanya di situ suka diimbangi menyebut nama seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 ciri wanita atau istri pernah berhubungan dengan pria lain. Nah, ini berhubungan di sini bisa Anda gambarkan sendiri ya, seperti apa. Nah, yang Kang Kumis maksud di sini adalah sudah pernah mungkin melakukan hubungan secara fisik. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan jangan lupa share ya, dukung terus channel Kang Kumis. Nah, kira-kira tandanya apa saja yang perlu kita pahami bahwa ada kemungkinan orang tersebut memang pernah melakukan hubungan secara fisik dengan pria lain. Nah, yang pertama ini adalah sangat-sangat privasi. Ya, artinya ketertutupan ini akan semakin kuat. Semakin hari pasangan akan kehilangan hal-hal penting yang memang sebelumnya bersifat terbuka. Ini akan mulai tertutup. Ini biasanya terutama terjadi di handphonenya. Ini sangat-sangat tertutup. Bahkan pada saat mau tidur dia pun menaruh posisi ponsel ini layar berada di bawah. Artinya memang sangat ya, dia seperti sangat takut diketahui. Lalu kemudian biasanya dia mematikan nada. Ya, baik nada pesan, nada WhatsApp, pokoknya semua yang berkaitan dengan bunyi-bunyian ini biasanya dimatikan. Lalu yang kedua, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terlihat. Ya, jadi dia seperti kurang nyaman ketika di dekat Anda, lalu rasa takut ini terlihat sekali. Ya, jadi semua tingkah lakunya ini seperti dibatasi dan kebanyakan salah tingkah. Jadi seseorang ketika sedang melakukan perselingkuhan, apalagi sudah sedalam itu, biasanya dia selalu dibayangi oleh rasa takut. Ya, tidak ada waktu yang tidak menciptakan rasa takut baginya, terutama adalah pada saat kedekatannya dengan pasangan. Jadi rasa takut ini bisa jadi takut ditanya, takut ketahuan, banyak hal. Ya, ini. Karena ketakutan ini tercipta dengan sendirinya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, jadi ketika seseorang sudah merasa bersalah, sebesar apa kesalahannya itu bisa dilihat dari seberapa takut orang itu menyikapi kesalahan. Lalu yang ketiga, apakah dia masih suka? Ya, tiba-tiba suka berpergian sendiri. Karena mohon maaf ya, ketika perselingkuhan yang sudah sampai melibatkan fisik ini biasanya justru banyak dilakukan di siang hari. Ya, karena untuk menghilangkan kecurigaan. Ini jadi dia memang suka pergi sendiri. Dan pada saat mau berpergian, dia memang berusaha memberikan penampilan yang terbaik untuk orang yang di luar sana. Mungkin ketika sahabat-sahabat merasakan hal seperti itu, tapi itu terjadi secara terus-menerus, artinya dalam rentang waktu yang hampir sama. Maka nggak ada salahnya ikuti dia. Jadi nggak ada salahnya ikuti dia, daripada Anda hanya menduga-duga. Ini solusinya. Lalu yang keempat, ini bedanya di sini. Jadi dia sangat anti sekali ketika berbicara soal perselingkuhan. Dia selalu mengalihkan pembicaraan ke tema yang lain. Artinya dia berusaha keluar dari lingkaran pembicaraan perselingkuhan. Ini biasanya seperti itu. Atau mungkin dia berusaha mengatakan bahwa kalau saya mau udah. Ini biasanya di situ suka diimbangi menyebut nama seseorang, ya, bahwa si A pernah mau begini, biasanya seperti itu. Ini suka ada yang memang betul-betul berhati-hati, ada yang suka keceplosan. Lalu yang kelima, dia akan selalu curiga terhadap gerak-gerik Anda, gerak-gerik suami, aktivitas suami, kemanapun suami pergi, selalu ingin tahu, ya. Bahkan hal yang paling sering ditanya adalah pulang jam berapa, padahal berangkat saja belum. Berangkat saja belum sudah ditanya pulang jam berapa. Ini ketika
kita orang yang jarang keluar rumah itu adalah hal yang wajar, ya. Tapi ketika kita itu sudah menjadi sebuah rutinitas, lalu dia tetap curiga, ingin tahu pulang jam berapa. Ini adalah seakan-akan dia sudah mengatur waktu dengan orang yang di luar sana. Jadi harus tahu pulangnya jam berapa. Hal ini adalah dilakukan agar hal-hal yang dilakukan bersama pria lain di luar sana tidak terpergok. Lalu yang keenam, banyak ya perubahan gaya bicara, kemudian perubahan gaya bercinta. Perubahan gaya bercinta suka aneh atau ada perbedaan yang memang bisa dirasakan, ya. Bisa jadi gregetnya ini menurun, ya. Bisa jadi meminta hal-hal baru yang memang sebelumnya belum pernah Anda lakukan, tapi Anda tanpa diberitahu lebih dulu, ya. Kan ada yang seperti itu. Jadi dan itu baru terjadi pertama kali maksudnya. Ya, baru ini ya, tiba-tiba dia melakukan hal-hal seperti itu. Kalau memang Anda cerdas, ikuti saja, ya. Lalu yang terakhir, apakah dia suka mulai melewatkan momen-momen penting bersama Anda? Artinya tentunya ketika istri kerja, suami kerja, kan pada saat hari-hari libur butuh sebuah kebersamaan, ya, dengan suami, istri, anak, bahkan saudara. Ya, karena hari-hari libur ini adalah merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Ya, namun tidak dengan itu, biasanya di kesempatan itu justru digunakan untuk keluar rumah atau ada kemungkinan memang menemui seseorang. Nah, padahal ketika di hari libur, apa salahnya sih ketika ingin berpergian bawa anak-anak, suami, dan juga dirinya ikut sekalian. Jadi di sini tidak timbul kecurigaan atau kesalahpahaman satu sama lain. Nah, sahabat, itulah 7 ciri wanita mungkin pernah berhubungan dengan pria lain. Dan mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.